Shalom semuanya. Shalom everyone. Senang sekali bisa melihat saudara-saudari sekali lagi yang ada di APL maupun yang di Zoom. It is so great to see everybody to join us together in AGM, RGM, both in APL and in Zoom. Judul khotbah saya malam ini adalah misi di dalam keluarga. The title of my sermon tonight is Missions in the Family. Setiap dari kita pasti menginginkan keluarga yang bahagia dan indah, bukan? Every one of us here most likely wants a strong, happy, and beautiful family, right? Mungkin banyak di antara kita yang berpikir bahwa keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang selalu jalan sama-sama, kumpul dan duduk di ruang tamu setiap malamnya, yang pergi ke gereja dan melayani Tuhan bersama sebagai satu keluarga. Perhaps many of us think that a happy family is one that always walks together, gathers, and sit in the living room every night, goes to church, and serve God together as a family. Tapi faktanya banyak sekali yang merasa bahwa pergi bareng bersama keluarga dan kumpul-kumpul itu ternyata tidak menjamin kebahagiaan sebuah keluarga. Apalagi kalau anaknya sudah besar dan sibuk dengan urusan masing-masing. However, the reality is many feel that just going out and always gathering together does not guarantee the happiness of a family, especially if all the children are grown up and busy with their own affairs. Seperti feed Instagram dan drama-drama Korea yang sering saya lihat, ada yang selalu makan dan kumpul bersama tapi diisi dengan perkelahian, diisi dengan percekcokan antara orang tua dan anak. Atau ada juga anak yang mau kumpul bersama dengan orang tua kalau lagi ingin sesuatu dari orang tuanya. Like on the Instagram feeds and on the Korean dramas that I often see, there are families that always eat together, gather together, but they're filled with fights and quarrels between parents and children. There are also children who want to meet their parents only when they want something from them. Atau ada keluarga yang waktu anaknya masih kecil dan remaja sering ke gereja bareng, melayani bersama dengan orang tua, tetapi sewaktu dewasa dan mengenal dunia luar, memilih untuk mengikuti arus dunia. Ada juga yang tiba-tiba mau pacaran dengan yang tidak seiman dan sering berontak dengan orang tua. Or there are also families when the children were small and were teenagers, they often went to church together and served with the parents. But when they grew up and got to experience the world, they choose to follow the ways of the world. And there are also those who suddenly want to date someone who is not of the same faith and often rebelled against their parents. Mengapa hal itu bisa terjadi? Why does this happen? Apakah perubahan karakter anak yang menjadi tidak baik bisa sepenuhnya disalahkan kepada lingkungan dan pergaulan teman mereka? Can the change in a child's character to become unpleasant be entirely blamed on their friends and environment only? Tidak. No. Lingkungan dan komunitas tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena peran orang tua di rumah sangatlah penting. The environment and the community cannot be entirely blamed because the role of a parents at home is also very, very important. Banyak sekali anak-anak Kristen yang melihat orang tuanya yang sering ke gereja tetapi tidak taat kepada Tuhan. Many Christian children often see their parents go to church but are disobedient to God. Melihat orang tua yang bertengkar. Seeing parents who fight. Melihat orang tua yang sering berbohong dalam bisnis. Seeing parents who often lie in business. Melihat orang tuanya yang malas. Seeing parents who are lazy. Melihat orang tuanya yang suka gosip. Seeing parents who gossip. Melihat orang tuanya yang pilih-pilih dalam bersikap sesuai dengan status. Seeing parents who often treat people differently based on their status. Melihat orang tua yang selalu menjelekkan orang lain dan melihat orang tua yang tidak pernah bersyukur dengan kebaikan orang lain dan masih banyak lagi. Seeing parents who always badmouth others and seeing parents who are never grateful for the kindness of others and many more. Kita semua harus sadar bahwa anak-anak itu melihat. We all have to be aware that children see.
memperhatikan dan kadang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Pay attention and sometimes follow what their parents do. Dan pada akhirnya anak-anak pun merasa mereka tidak perlu taat kepada Tuhan dan bisa hidup seenaknya karena orang tuanya sendiri juga begitu. And in the end, children feel that they do not need to obey God and can live as they please because their parents are also the same. Jadi bagaimana? So what do we do? Bukankah kita semua ingin memiliki keluarga yang bahagia di dalam Tuhan? Don't we all want to have a happy family in God? Bukankah kita ingin melihat keluarga kita bisa menerima dan taat sepenuhnya kepada Tuhan? Don't we want to see our family accept and obey God completely? Bukankah kita semua mau melihat keluarga kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Don't we want our whole family to be able to enter the kingdom of God? Saya yakin semuanya menginginkan hal itu. I'm sure everyone wants that. Maka dari itu ada satu misi yang harus dilakukan orang tua di dalam keluarga. Therefore, there is one mission that parents must do in the family. Dan itu adalah memberikan contoh yang baik kepada anak sebagai orang tua yang taat kepada Tuhan sepenuhnya. And that is to provide a good example to children by being parents who are completely obedient to God. Jadi, misinya bagi keluarga apa? So, what is the mission of the family? Misinya adalah untuk menginspirasi para anak dan generasi berikutnya untuk bisa taat dan mengasihi Tuhan sepenuhnya. The mission is to inspire children and the next generation to be able to love and obey God completely. Ini harus menjadi sebuah misi di dalam keluarga. This must be the mission of the family. Mari sama-sama kita lihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan mengenai peran orang tua terhadap anak-anaknya. Let us all look together at what the Word of God teaches about the role of parents towards their children. Ulangan 6 ayat 4-9 berkata, "Dengarlah hai Israel, Yahweh adalah Tuhan kita. Yahweh adalah satu-satunya Tuhan." Ayat 5, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hati dan pikiranmu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, seluruh keberadaanmu." Ayat 6, "Kata-kata ini yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah tertulis dalam hati dan pikiranmu. Kamu harus mengajarkannya dengan rajin kepada anak-anakmu, menanamkan ajaran-ajaran Tuhan dalam pikiran mereka dan merasuki hati mereka dengan kebenarannya. Dan harus membicarakannya ketika kamu duduk di rumahmu, ketika kamu berjalan di jalan, ketika kamu berbaring, dan ketika kamu bangun. Dan haruslah kamu mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu lengan bawah. Dan haruslah itu dipakai sebagai pengikat bagian depan pada dahimu. Kamu harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Deuteronomy 6 verses 4 to 9 says, "Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one, the only God. You shall love the Lord your God with all your heart and mind and with all your soul and with all your strength, your entire being. These words, which I am commanding you today, shall be written on your heart and on your mind. You shall teach them diligently to your children, impressing God's precepts on their mind and penetrating their hearts with his truth. And shall speak of them when you sit in your house and when you walk on the road and when you lie down and when you get up. And you shall bind them as a sign on your hand, forearm, and they shall be used as bands, frontlets on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates." Yang pertama, kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu secara keseluruhan. First, we are taught to love God first as a whole. Ayat 4-6 berkata bahwa orang tua harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan, seluruh keberadaan kita. Dan perintah ini harus tertulis
tertulis di dalam hati dan pikiran para semua orang tua. Verses 4 to 6 say that parents must first love God with all their heart, mind, soul, and strength, their entire being. And this commandment must be written in the hearts and mind of all parents. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ketika kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati? What does the word of God mean when we are commanded to love God with our whole heart? Pertama, kita harus tahu bahwa mengasihi di sini bukanlah perasaan, melainkan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan sepenuhnya. First, we must know that loving here is not based on a feeling, but it is a form of our complete obedience to God. Seperti yang telah diajarkan di Yohanes 14 ayat 15, bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menaati seluruh perintahnya. As it has been taught in John 14:15, that when we love God, we will obey all His commandments. Setelah itu kita harus tahu apa arti dari hati di sini. After that, we have to know what the heart means in this verse. Kata hati dalam Ibrani di sini adalah levav, yang artinya hati itu adalah rumah atau tempat beroperasinya kehidupan pribadi seseorang. Bukan hanya secara kerohanian, tetapi secara keseluruhan. The word heart in Hebrew here is levav, which means the heart is the home or the place where a person's personal life operates. Not just their spiritual life, but their life as a whole. Seperti yang dikatakan di Roma 2 ayat 15, mereka menunjukkan bahwa persyaratan penting hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka dan beroperasi di sana, yang mana hati nurani mereka, rasa benar dan salah, juga menjadi saksi, dan keputusan moral mereka, argumen akal mereka, mengutuk atau menyetujui pikiran mereka, akan menuduh atau mungkin membela dan memaafkan mereka. As it is written in Romans 2 verses 15, they show that the essential requirements of the law are written in their hearts and are operating there, with which their consciences, senses of right and wrong also bear witness, and their moral decisions, their arguments of reasons, their condemning or approving thoughts will accuse or perhaps defend and accuse them. Hati merupakan pusat di mana seseorang akan mengambil keputusan yang baik maupun keputusan moral. The heart is also the center where a person will make decisions, good and correct decisions, including moral decisions too. Artinya hati itu merupakan pusat seseorang mengambil tindakan. Hati kita sanggup mengontrol kehidupan kita. This means the heart is the center of a person when taking action. The heart is able to control our whole life. Dari sini kita tahu betul bahwa hati kita memiliki peran yang sangat luar biasa. From here we know very well that the heart plays a very extraordinary role. Dan kita juga harus sadar, saudara-saudari yang terkasih, hati kita pada naturnya adalah licik dan jahat, seperti yang tertulis di Yeremia 17 ayat 9. Hati itu penuh tipu daya dan sangat sakit. Siapa yang dapat memahaminya sepenuhnya dan mengetahui motif-motif rahasianya? And we must also be aware, beloved brothers and sisters, that our heart are by nature deceitful and wicked. As Jeremiah 17 verse 9 says, the heart is deceitful above all things and is extremely sick. Who can understand it fully and know its secret motive? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati jika pada naturnya hati kita itu licik? The question is, how can we love God with our whole heart if our hearts are by nature deceitful? Ada dua hal yang harus dipahami dan dilakukan. There are two things that must be understood and done. Yang pertama, kita harus memperbaharui hati kita. First, we must renew our hearts. Mazmur 51 ayat 10 berkata, ciptakanlah dalam diriku hati yang bersih ya Tuhan, dan perbaharuilah roh yang teguh di dalam diriku. Psalm 51 verse 10 says, create in me a clean heart, O God, and renew a right and steadfast spirit within me.
Hati kita licik, saudara-saudari. Our heart is deceitful, brothers and Maka dari sisters. itu kita perlu meminta pertolongan Tuhan untuk memberikan kita hati yang baru dan murni setiap harinya. Therefore, we need to ask God's help to give us a new and pure heart every day. Tanpa hati yang baru kita akan sulit dan mungkin tidak bisa untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Without a new heart, we will find it difficult and perhaps impossible to love God with our whole heart. Ketika hati kita diperbaharui dengan rohnya Tuhan, maka keputusan-keputusan yang diambil juga akan selaras dengan kehendak Tuhan. When our hearts are renewed with God's Spirit, then the decisions we make will also be according to God's will. Itu yang pertama. That was the first one. Kedua, kita tidak boleh mempercayai hati kita. Second, we cannot trust our hearts. Beberapa minggu yang lalu, Pastor Jason melakukan sesi di Next Gen dan menjelaskan mengenai kelicikan hati. A few weeks ago, Pastor Jason conducted a session in Next Gen and explained how deceitful our heart is. Kemudian Pastor Jason bertanya kepada anak-anak muda di sana, apa yang harus dilakukan ketika kita sudah tahu bahwa hati kita itu licik? Then Pastor Jason asked the young people there, what should we do when we already know that our hearts are deceitful? Salah satu anak muda di sana berkata bahwa kita sudah tidak boleh mempercayai dan mengikuti apa yang dikatakan oleh hati kita. One of the young people said that we can no longer trust and follow what our hearts say. Hal yang sangat penting, tetapi tidak semua orang bisa mengerti betapa salahnya ketika kita mengikuti apa yang dikatakan oleh hati kita. Such a very crucial matter, yet not everyone can understand how wrong it is when we follow what our hearts say. Maka dari itu, jika kita masih terus-menerus mau mengikuti kemauan hati kita dan tidak meminta pertolongan Tuhan untuk menciptakan hati yang baru, maka kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena keinginan kita tidak akan pernah selaras dengan keinginan Tuhan. Therefore, if we continually want to follow our heart desire and do not ask for God's help to create a new heart, then we will not be able to love God with our whole heart. Our desires will never be in line with God's will. Ketika Tuhan meminta kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Tuhan mau kita mengasihi Dia sepenuhnya, 100%, dan tidak bersandar dengan perasaan dan pengertian hati kita. When God asks us to love Him with our whole heart, God wants us to love Him completely, 100%, and not rely on our feelings and what our heart understands. Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari dalam hati timbul segala macam pikiran dan rencana jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, fitnah, caci maki, perkataan yang tidak sopan, menghujat. Matthew 15 verse 19 says, for out of the heart come evil thoughts and plans, murders, adulteries, sexual immoralities, thefts, false testimonies, slanders, verbal abuse, irreverent speech, blaspheming. Ayat ini sedang memberitahukan kita jika hati kita tidak berpusat kepada Tuhan, maka pikiran dan tindakan kita juga akan mencerminkan sikap hati yang tidak memuliakan Tuhan. This verse is telling us that if our hearts are not centered on God, then our thoughts and action will also reflect an attitude that does not glorify God. Bagaimana dengan para orang tua dan calon para orang tua di sini? What about the parents and parents to be here? Apakah saudara-saudari sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Have you loved God with all your heart, mind, and strength? Dan dengan segenap pikiran dan kekuatan saudara? And with all your mind and strength, brothers and sisters in Christ. Ingat, sebelum para orang tua mengajari dan bahkan mengingatkan anak-anak untuk taat
dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Orang tua harus terlebih dahulu mengasihi dan taat kepada Tuhan sepenuhnya. Remember, before parents teach and even remind their children to obey and love God with all their heart, parents must first love God and obey God completely. Yang kedua, apa yang harus para orang tua lakukan agar bisa menginspirasi generasi penerusnya? Second, what must parents do to inspire the next generation? Orang tua harus mengajar anak untuk taat kepada Tuhan di setiap waktu. Parents must teach their children to obey God at all times. Ayat 7 sampai 9 berkata tadi di ulangan, kamu harus mengajarkannya dengan rajin kepada anak-anakmu. Menanamkan ajaran-ajaran Tuhan dalam pikiran mereka dan merasuki hati mereka dengan kebenarannya. Dan harus membicarakannya ketika kamu duduk di rumahmu, ketika kamu berjalan di jalan, ketika kamu berbaring, dan ketika kamu bangun. Dan haruslah kamu mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu lengan bawah. Dan haruslah itu dipakai sebagai pengikat bagian depan pada dahimu. Kamu harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Verses 7 to 9 already says, you shall teach them diligently to your children, impressing God's precepts on their minds and penetrating their hearts with his truth, and shall speak of them when you sit in your house and when you walk on the road and when you lie down and when you get up. And you shall bind them as a sign on your hand, forearm, and they shall be used as bands, frontals, frontlets on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Firman Tuhan berkata, orang tua harus mengajarkan dengan rajin kepada anak-anak. The word of God says, parents must teach diligently to their children. Mengajar dengan rajin di sini dalam bahasa Ibraninya shanan, yang artinya firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang dengan penuh penekanan dan teliti, artinya sesuai konteks Alkitabiah. Teach diligently here in Hebrew is shanan, which means the word of God must be taught repeatedly with full emphasis and thoroughly, meaning according to the biblical context. Orang tua harus mengajari firman Tuhan sampai firman Tuhan itu merasuki dan tertanam di dalam hati mereka. Bukan di saat ada waktu luang saja, bukan hanya hari Minggu saja, tapi setiap saat ketika lagi duduk, lagi jalan, lagi berbaring, dan ketika sudah bangun. Parents must teach the word of God until the word of God penetrates and is embedded in their hearts, not only when there is free time, not only on Sundays, but at every moment, when sitting on the road, lying down, and after waking up. Artinya peran orang tua itu bukan hanya sekedar menitipkan anak ke gereja. Bukan hanya sekedar meminta pastor untuk mengajari anak-anak mereka akan kebenaran firman Tuhan. This means the role of a parent is not limited to entrusting their children to the church, not just asking the pastor to teach their children the word of God. Artinya peran orang tua bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan anak. This means the role of parents is not just meeting the children's need. Peran orang tua yang juga penting adalah mengajarkan kebenaran firman dan menjadi pelaku firman agar bisa menjadi teladan yang baik kepada anak. The role of a parent that is also important is to teach God's word and to become doers of the word so that they can be good role models for their children. Sekarang kita bisa melihat mengapa Tuhan mau para orang tua mengasihi Tuhan terlebih dahulu sepenuhnya. Now can we see why God wants parents to love God completely first? Kalau orang tua ogah-ogahan untuk mengasihi Tuhan, bagaimana orang tua bisa mengajari anaknya untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya?
If parents are reluctant to love God completely, how can parents teach their children to love God completely? Jika orang tua saja ogah-ogahan untuk taat dengan Tuhan sepenuhnya, bagaimana orang tua bisa menuntut anaknya untuk taat kepada Tuhan sepenuhnya? If parents are reluctant to obey God completely, how can parents demand their children to obey God completely? Bagaimana orang tua bisa menginspirasi generasi penerus untuk mengasihi Tuhan sepenuhnya? How can parents inspire the next generation to love God completely? Jika saudara merindukan keluarga yang kudus, If you desire to have a godly family, maka orang tua harus sungguh-sungguh mengasihi dan menaati Tuhan. then parents must truly love and obey God. Harus menjadi contoh terlebih dahulu. Must show a real example first. Maka dari itu orang tua harus mengajarkan anak untuk taat dan mengasihi Tuhan sepenuhnya. Then parents must teach children to obey and love God completely. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memang belum menjadi orang tua, tapi saya tahu beban yang harus dipikul itu tidaklah mudah. Dear brothers and sisters in the Lord, I'm not a parent yet, but I know the burden that must be carried also must not be easy. Para orang tua di sini yang mengasihi Tuhan bukan hanya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara para anak. Parents here who love God not only have the responsibility to provide and care for their children, Tetapi juga harus menjadi pelaku firman dan mengajari anak-anak mereka. but must also be doers of the word and teach their children the word. Maka dari itu malam hari ini saya juga mau memakai kesempatan ini untuk memberitahukan kepada para anak di sini untuk melakukan bagian masing-masing sebagai pengikut Tuhan. Therefore, tonight, I also want to use this opportunity to tell all the children here to do their respective part as followers of God. Yang ketiga, para anak harus menghormati orang tua di dalam Tuhan. Third, children must honor their parents in the Lord. Efesus 6 ayat 1-3 berkata, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itulah yang adil dan benar. Hormatilah, hargai, dan anggaplah sebagai sesuatu yang berharga ayahmu dan ibumu. Itulah hukum yang terutama dengan disertai janji, supaya baik keadaanmu dan panjang umurmu di bumi. Ephesians 6 verses 1-3 says, Children, obey your parents in the Lord as his representative, for this is just and right. Honor, esteem, and value as precious your father and your mother. This is the first commandment with a promise, that all may be well with you and that you may live long on the earth. Firman Tuhan telah memberikan kita anak untuk menaati dan menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. The word of God has given us, children, to obey and honor our parents in the Lord. Para anak harus mengingat bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, termasuk diri kita. Children must remember that no parents is perfect, including ourselves. Markus 22 ayat 37 tadi memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita. Mark 22 verse 37 also commands us to love God with all our heart, mind, soul, and strength. Dan Markus ini ditulis dalam perjanjian baru. And Mark is written in the New Testament. Artinya apa? What does this mean? Artinya firman Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa itu bukan hanya untuk para orang tua saja, tetapi untuk semua pengikut Tuhan termasuk anak-anak. It means that God's word to love God with all our heart, mind, and soul is not just for parents, but for all followers of God, including children. Apakah anak-anak di sini semuanya sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa? Do all the children here already love God with all their heart, mind, and soul? Karena salah satu cara untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah dengan menghormati orang tua
di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan artinya menghormati dan menghargai mereka yang taat kepada Tuhan. Because one way for children to love God with all their heart is by honoring their parents in the Lord. In the Lord means honoring and appreciating parents who obey God. Jika ada yang mungkin bertanya, bagaimana dengan orang tua saya yang belum percaya? In case some may ask, what about my parents who don't believe in God yet? Bagi orang tuanya yang belum percaya, yang belum menerima Yesus, menghormati dan menaati orang tua di dalam Tuhan, artinya kita merefleksikan diri kita sebagai pengikut Tuhan yang sejati. For those whose parents have not accepted Jesus, honoring and obeying parents in the Lord means showing ourselves as true followers of God. Ingat, sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna. I remind once again, no human being is perfect, Termasuk orang tua dan diri kita sendiri. including our parents and ourselves. Sehingga hal yang terpenting adalah kita sebagai anak juga harus taat sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak hanya menuntut orang tua untuk taat saja. So the most important thing we as children also must do is obey God completely and not just demand things from our parents. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. We can still fall into sin. Orang tua kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Parents can still fall into sin. Maka dari itu anak tidak boleh langsung melawan dan tidak hormat kepada orang tua hanya karena mereka melakukan kesalahan. Therefore, children cannot immediately rebel and disrespect their parents just because they made a mistake. Jika orang tua masih berusaha untuk berubah setiap harinya, berusaha untuk setiap hari menjadi lebih baik bagi Tuhan, maka kita tetap harus menghargai dan menghormati mereka. If parents are still trying to change every day, still trying to become better for God, then we must continue to appreciate and respect them. Kalau boleh jujur, bukankah kita sebagai anak, saya berbicara tentang diri saya sendiri, sering kurang ajar kepada orang tua? If I can be honest, aren't we as children, and I'm talking about myself here, oftentimes defiant towards our parents? Terlalu banyak menuntut orang tua untuk menjadi seperti apa yang kita mau, tetapi diri sendiri tidak mau taat kepada Tuhan. Demanding too much from parents to be what they want them to be, but then the children themselves do not want to obey God. Maka dari itu, hal yang paling baik adalah kedua belah pihak, pihak orang tua dan pihak anak harus sama-sama memilih untuk melakukan bagian masing-masing untuk taat kepada Tuhan. Therefore, the best thing is for both parties, parents and children, to cooperatively choose to do their parts in obeying God. Bagaimana dengan orang tua ataupun anak yang sudah berusaha keras untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa, sudah berusaha keras untuk mengajari dan berusaha keras untuk menjadi teladan, tetapi ternyata ada salah satu anggota keluarga yang masih ngotot untuk tidak mau taat kepada Tuhan. What about parents or children who have worked hard to love God with all their heart, mind, and soul, have tried hard to teach and have tried hard to be a good role model, but it turns out that there is one family member who is still stubborn in not wanting to obey God? Matius 10 ayat 34 sampai 36 telah berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, yaitu perpecahan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman." Ayat 35, "Sebab aku datang untuk mengadili seorang laki-laki melawan ayahnya, seorang anak perempuan melawan ibunya, seorang menantu perempuan melawan ibu mertuanya, dan musuh seseorang adalah anggota keluarganya sendiri. Jika satu beriman dan yang lain
tidak beriman. Matthew 10 verses 34 to 36 has said, "Do not think that I have come to bring peace on the earth. I have not come to bring peace, but a sword of division between belief and unbelief. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's enemies will be the members of his own household, when one believes and another does not." Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan datang, firman-Nya datang tidak untuk membawa damai di dalam dunia, tetapi sebagai pedang yang akan memisahkan antara yang percaya, artinya yang taat, dan yang tidak percaya, yang tidak taat kepada Tuhan. God's word says that God came. His word came not to bring peace into the world, but as a sword that will separate those who believe, meaning who obey, and those who do not believe, meaning who disobey God. Artinya kalau satu keluarga sudah orang Kristen, bukan berarti semuanya sudah percaya kepada Tuhan. This means if one family is already Christian, it does not mean that each family member already believes in God. Yohanes 8 ayat 31 berkata, jadi Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, terus menaati ajaran-Ku, dan hidup sesuai dengan ajaran-Ku, kamu adalah muridku yang sejati." John 8 verse 31 says, "So Jesus was saying to the Jews who had believed him, if you abide in my word, continually obeying my teachings and living in accordance with them, then you are truly my disciples." Firman Tuhan berkata bahwa hanya mereka yang terus-menerus taat akan ajaran-ajaran Tuhanlah yang baru akan benar-benar menjadi murid Tuhan. God's word says that only those who continually obey God's teaching will then truly become God's disciple. Jadi sekalipun kita sudah menjadi Kristen, tetapi jika kita masih dengan sengaja terus-menerus tidak mau taat kepada Tuhan, maka kita bukan murid Tuhan. Kita hanyalah Kristen KTP. So even if we already become Christians, but if we still intentionally continue to not want to obey God, then we are not God's disciple. We are only Christians by name. Dan ketika ada salah satu anggota keluarga yang memilih untuk terus-menerus tidak mau taat kepada Tuhan, maka hubungan lama-lama akan renggang. Kenapa? Karena cara berpikir dan cara hidup sudah berbeda dan akhirnya bisa retak. And when there is one family member who chooses to continually disobey God, then the relationship with them will gradually become strained as their way of thinking and their way of living are different. And in the end, the relationship is fractured. Saya sedang tidak mengamini hal ini akan terjadi, tapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan pasti akan terpenuhi. I'm not saying I believe this would happen, but this is what the word of God says. And the word of God will be fulfilled. Seperti kesaksian yang pernah diberikan oleh saudara kita William, di mana setelah kejadian perceraian antara papa dan ibu kandungnya, William sampai saat ini masih memilih untuk terus berdiri di samping papanya dan memutuskan untuk tidak menjalin hubungan apa-apa lagi dengan ibu kandungnya yang tidak mau bertobat. As is the testimony given by our brother William, where after the divorce between his parents and his biological mother, William has so far chosen to continue to stand beside his father and decided not to have any further relationship with his biological mother because she is unrepentant. Bukan karena William kejam, walaupun dunia akan melihat seperti demikian.
Not because William is cruel, although the world will see that. Tetapi dia memilih untuk menaati apa yang firman Tuhan katakan. But he chooses to obey what God's word says. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, maka kita akan memilih Tuhan dibandingkan siapapun dan apapun itu, berapapun harga yang harus dibayar. Jika kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, maka kita akan memilih Tuhan. If we truly love God with our whole heart, soul, and mind, then we will choose God over anyone, over anything, no matter the cost. Because if we truly obey God, then we will choose God. Dan ketika kita sanggup melakukan bagian kita untuk taat kepada Tuhan sepenuhnya, ketaatan kita mampu menginspirasi generasi berikutnya. And when we are able to do our part to obey God completely, our obedience will be able to inspire the next generation. Saya mau tutup dengan cerita dari papa saya sendiri. I want to close with a story from my own father. Papa saya menerima Yesus sewaktu saya di kelas 2 atau 3 SMP. My father accepted Jesus when I was in 2nd or 3rd grade of junior high school. Di saat papa saya menerima Yesus, saya bisa melihat bagaimana papa saya itu berubah secara drastis. When my father accepted Jesus, I could see how my father changed drastically. Papa saya berhenti merokok dan berhenti judi. My father stopped smoking and stopped gambling. Bukan hanya itu saja, tiap hari dia bakalan ingatin kami untuk membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Not only that, every day he would remind us to read the Bible and to pray to God. Tidak lama setelah papa saya menerima Yesus, mama dan nenek saya juga menerima Yesus. Not long after my father accepted Jesus, my mother and grandmother also accepted Jesus. Ada satu hari di mana saya melihat papa saya sungguh-sungguh memilih Yesus daripada keluarganya. There was one day where I could see how my father truly chose Jesus over his family. Waktu awal-awal papa saya menerima Yesus, mamanya meninggal atau nenek saya meninggal. When my father first accepted Jesus, his mother or my grandmother died. Dan itu satu keluarga dari pihak papa saya itu tidak ada yang Kristen. And no one on my father's side of the family was Christian. Hanya papa saya satu-satunya di dalam keluarga yang Kristen. My father is the only one in the family who was a Christian. Di dalam tradisi Tionghoa, kita semua di sini tahu yang orang Cina, kalau anak pertama laki-laki harus memimpin acara pemakaman. In the Chinese tradition, we the Chinese here should know that the first male a child of the family must lead the funeral. Tetapi saya mengingat dengan jelas, papa saya memilih untuk tidak mengikuti tradisi tersebut. But I still remember clearly that my father chose not to follow this Chinese tradition. Di saat hari pemakaman, papa saya tetap memilih untuk tidak tunduk sambil pegang dupa terhadap mamanya. On the day of the funeral, my father still chose not to bow while holding incense to his mother. Papa saya hanya bisa menangis. My father could only cry. Saya sebagai anak walaupun hanya kelas 2 SMP, saya bisa melihat bagaimana papa saya membuktikan imannya untuk tetap memilih Tuhan daripada siapapun. Me as a child, even though I was still in 7th grade, I could see how my father proved his faith to still choose God over anyone. Bagi saya itu bukanlah tindakan yang mudah. For me, that was not an easy feat. Itu memerlukan tekad, That required determination, keberanian, integritas moral, dan penginsyafan dari Roh Kudus. courage, moral integrity, and conviction from the Holy Spirit. Meskipun saya tahu papa saya harus menerima konsekuensinya sendiri, entah itu diomongin dari belakang atau dibenci sama keluarganya. Even though I knew my father may have to accept the consequences alone, whether it was being talked about behind his back or being hated in the family, Tetapi tindakan papa saya menginspirasi saya untuk bisa berani dan harus memilih Yesus terlepas dari situasinya. but my father's actions inspired me to be brave and that I must choose Jesus regardless of the situation. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Dear brothers and sisters in the Lord, Saya mau mendorong kita semua yang ada di sini untuk tidak lelah dalam taat dan memilih Tuhan sepenuhnya sampai seumur hidup kita. I want to encourage all of us here to not be weary in our obedience and to choose God wholeheartedly for the rest of our lives. Saya percaya ketaatan yang tulus kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. I believe our sincere obedience to God will never be in vain. Saya percaya ketika orang tua menjadi teladan yang baik, ketaatan saudara yang tulus dan keberanian moral saudara akan menginspirasi anak-anak saudara. I believe when parents lead by example, your sincere obedience and moral courage will inspire your children. Jika kita berkata bahwa kita mengasihi Yesus, If we say we love Jesus, maka kita harus taat dan melakukan firman-Nya then we must obey and practice His living word. dan harus memimpin keluarga kita untuk terus bertumbuh secara rohani. And we must continue to lead our family to continue to grow spiritually. Inilah tugas kita. This is our duty. Inilah tanggung jawab kita. This is our responsibility. Dan inilah misi di dalam kehidupan kita. And this is the mission of our life. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa yang di sorga, Heavenly Father, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk bisa menginspirasi generasi penerus untuk takut kepada Engkau. thank you for your word that has reminded us to inspire the next generation to fear you. Ampuni kami Tuhan, Forgive us, Lord, jika seringkali kami lebih mementingkan kehidupan kami. if we are often more concerned with our own lives. Jika seringkali kami memilih untuk tidak menyenangkan Engkau. If we are often choose to not be pleasing to you. Jika seringkali kami juga tidak mau melayani Engkau. If oftentimes we also choose to not to serve you. Tuhan, kami berdoa Lord, we pray agar hati kami boleh selalu murni so that, dan, so that our hearts may always be pure dan mengasihi-Mu dengan segenap hidup kami. and love you with all our lives. Kami percaya Tuhan, We believe, God, kasih karunia-Mu cukup your grace is sufficient dan akan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran. and will enable us to live in righteousness. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Dalam malam hari ini, Let us this evening kami mau sungguh-sungguh berkomitmen untuk mengasihi-Mu sampai akhir hidup kami. we make a commitment to love you until the end of our lives. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, In your name, Lord Jesus, kami berdoa dan bersyukur. we pray and give thanks. Amin. Amen. Terima kasih dan Tuhan memberkati.